tangguh untuk kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Utama BNPB selaku CPM, yang kami hormati unsur pengarah BNPB, yang kami hormati tenaga ahli kepala BNPB, yang kami hormati pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNPB, BMKG, Kemenq, dan Kementerian PPN Bappenas, yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, yang kami hormati Kepala Stasiun Geofisika BMKG, yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota, yang kami hormati Mitra Pembangunan dan seluruh serta uji coba sistem terintegrasi MHWS, baik yang hadir secara luring maupun daring. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan uji sistem terintegrasi peringatan dini Multi-Hazard Early Warning System sebagai bagian dari tahapan akhir pelaksanaan Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyampaian pengantar sekaligus membuka oleh Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB. Kepada Bapak, disilakan. Teleponnya udah nyala, Bang. Belum. Ngapain sih bawa-bawa ini? Ya, iya, dokumentasinya Pak Indra. Lupa gue lagi kan, Mas. Ganteng banget ya. Diem dong, gue cantik brand ambassador bencana cantik. Ya, lu udah inner beauty, Nel. Anjir, apa sih inner beauty itu kok bukan? Tahu. Ini gue ikat rambut sampai di videoin ke pelana gue tampol nih. Anjing. Tetap mainan buat apa ya? Gak ada privacy nih. Oke. Ini aja. Relawan. Ya, saya. Itu kenapa sih sirik? Selanjutnya, saya saat sekaligus membuka oleh Direktur Pengelolaan Logistik pada Bapak di sini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Tanggapan atau pertanyaan? Izin. Izin suara. Sebelum ini juga tadi belum terdengar gitu.
Halo? Hah? Jelas? Jelas. Oke ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Yang Ini tahun depan juga namanya afirmasi. saya coba untuk bagi sahabat-sahabat kami yang mencintai dari persatuan seluruh Indonesia, utamanya pada daerah-daerah yang hari kita sama-sama melakukan uji fungsi maupun latihan bersama atau simulasi peringatan dini terintegrasi untuk bencana dan tsunami dan daerah di selatan Jawa, selatan Sumatera dan selatan Sumbawa. Tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas segala kita bisa di sini dalam sementara sebenarnya solusi kita itu dalam kan yang bagian ini saya masih minta saya di logistik si ada banjir dan musuh kami sebagian yang sisi seperti secara umum ya, sebelum kita pastikan selalu Indonesia dengan baik. Kita perlu memastikan bahwa peringatan ini dapat diberikan kepada masyarakat untuk seluruh ancaman bencana dan juga memastikan bahwa bantuan sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa dimobilisasi, lalu kemudian penanganan darurat ini selalu dipantau untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi kebencanaan di Indonesia terkendali. Lalu nanti pada pagi ini sesuai dengan agenda kita akan sama-sama melaksanakan simulasi terintegrasi dari multi hazard early warning system, utamanya berkaitan dengan gempa dan tsunami yang akan dilaksanakan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa sistem peringatan ini kita dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Mulai dari hulu, dari bagaimana kemudian informasi peringatan dini itu disiapkan, lalu kemudian diproses, lalu kemudian disebarluaskan, lalu memastikan bahwa semua respon-respon dari masyarakat di lapangan ini dapat termonitor dan dapat menggerakkan semua masyarakat kepada tempat-tempat yang aman, yang berujung kepada terselamatkannya nyawa seluruh masyarakat di Indonesia sesuai janji kita pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal pembukaan melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat daerah Indonesia. Selain dari itu, maka semua fungsi-fungsi pusalop yang sudah dibangun, sudah diperkuat, dan juga semua sistem-sistem yang dikembangkan oleh BMKG ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Pada hari ini kita juga akan menguji bagaimana kesiapan dari sumber daya manusia kita. Bagaimana teman-teman apakah dapat menjalankan semua tugas-tugas sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah semua fungsi-fungsi sistem yang dibangun bersama dari hulu dan sampai hilir tadi ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Apakah teman-teman dapat mengerti, memahami bagaimana memanfaatkan sistem dan kemudian memastikan semua masyarakat berada pada tempat yang aman. Apakah kemudian masyarakat mendapatkan informasi peringatan ini dengan baik. Apakah kemudian masyarakat bergerak sesuai yang kita harapkan menuju tempat yang
untuk menyelamatkan diri. Dan berbagai hal yang kemudian nanti akan sama-sama kita lihat. Bukan di sini saya sebetulnya sebagai AAR ya, After Action Review, ya, jadi mungkin nanti kita akan melihat bersama-sama untuk kemudian nanti kita review di akhir acara. Bapak yang saya hormati, tentunya kita harapkan hari ini kita sama-sama serius ya untuk bisa melaksanakan itu semua. Berbagai skenario yang sudah dibangun oleh perencana, saya ucapkan terima kasih dan hari ini kita latihkan dan kita pastikan bahwa teman-teman semua sudah memiliki pemahaman untuk bisa mempraktikkan itu. Manakala gitu ya, manakala terjadi kondisi-kondisi yang tidak harapkan, terjadi gempa dan tsunami, maka kita semua dapat menjalankan seluruh usaha dengan sebaik-baiknya. Saya ingin ucapkan terima kasih yang banyak pada semua pihak yang bisa hadir dan mengikuti acara ini secara serius ya. Pastikan bahwa simulasi ini kita dapat feel-nya ya. Feel untuk latihan itu ya, ini menjadi penting untuk sama-sama kemudian kita bisa menyerap, kemudian kita bisa menghayati dari sistem ini, bagaimana kemudian seolah-olah kemudian hal tersebut terjadi pada kita, seolah kemudian ada keluarga kita yang harus kita selamatkan di dalam praktek ini menjadi bagian penting untuk kita semua dapat mendapatkan feel dari simulasi ini. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang mendukung ya, terutama dari Bank Dunia yang terus-menerus ya membantu kita ya di dalam berbagai kegiatan ini, utamanya pada kegiatan IDRIP ya. Untuk Pak Erik dan tim, terima kasih banyak atas semua dukungannya. Dan kita harapkan di sini teman-teman ini dapat menyaksikan untuk kemudian kita sama-sama mereview apakah kemudian masih ada lubang-lubang yang harus kita tutup gitu ya. Semua upaya-upaya pembangunan ini telah dilaksanakan selama 5 tahun ya. Kita sudah berjibaku bersama mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, tahap pembangunan gitu ya. Kemudian uji coba yang berkali-kali. Tentunya tidak ada yang terletak, tapi ini juga kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk menyempurnakan itu semua. Karena ini bagian dari kegiatan yang dibiayai dari utang luar negeri ya, ini tidak main-main, nanti cucu-cucu saya nanti akan membayar ini semua, maka kemudian kita harus memastikan ini semua selesai dengan baik, dan ini sesuai yang diharapkan, ini dapat membantu dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian terakhir mohon maaf apabila kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini bagian dari simulasi yang diskenario dan direncanakan dalam waktu singkat ya. Mudah-mudahan ini dapat menguji dan kemudian kita dapat melihat kualitas-kualitas. Bukan berarti kemudian ketika terjadi patah-patah di lapangan ya, karena satu dan lain hal tidak mendapatkan komunikasi yang baik, ini merusak segalanya, tapi ini bagian yang harus kita sempurnakan di kemudian hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita laksanakan latihan simulasi CPX untuk uji peringatan dini multi hazard early warning system, khususnya untuk gempa dan tsunami, ya, secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, dari mulai teman-teman di BMKG hingga kemudian Pusdal Ops untuk bisa memastikan bahwa semua sistem dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salam Sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh. Acara selanjutnya memasuki tahapan inti kegiatan pada hari ini, yaitu pelaksanaan Gladi Posko atau Command Post Exercise dalam rangka uji sistem terintegrasi peringatan dini MHEWS. Kepada Bapak Sudarmawan Puji dan Bapak Dodi Julkarnaen selaku narator, kami persilakan.
Baik, mungkin dari sebelum kita mulai acara pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para tim AAR yang sudah hadir, terima kasih banyak ke acara Gladi Posko hari ini. Teman-teman BNPB dan juga para tamu yang diundang, ada Bank Dunia dari sebagian dari Widya Iswara dan juga para rekan-rekan sekalian. Baik, mungkin saya perkenalan diri, nama saya Fadli. Kebetulan di sini saya sebagai exercise controller atau pengendali dari kegiatan Gladi Posko hari ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita akan berproses selama 3 jam ke depan ya. Ini sudah telat sebenarnya, tapi kita usahakan nanti akan selesai pada jam 12 siang, jadi kita akan mulai sekarang. Nah, mungkin sebelum dimulai, saya akan sedikit menjelaskan bahwa di layar depan ini sebelah sisi kiri, paling kiri itu adalah ada waktu dan juga di bawah ada gambar dari Excon ini. Yang kolom kedua ini Bapak Ibu bisa melihat kabupaten teman-teman dari Kabupaten Pacitan ya, yang sebelah bawah ini kamera yang akan menyorot dari Pusdalop dan juga ruang rapat dari Kabupaten Pacitan. Yang sebelah atas itu ada layar dari operator. Operator itu baik yang mengoperasikan sistem manajemen Pusdalops ataupun yang akan mengoperasikan Multi Hazard Early Warning System atau MHWS. Nah, di kolom ke sebelah sini yang ketiga, kolom ketiga ini kita ada teman-teman dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Nah, BPBD Provinsi Jawa Timur juga sama, di atas itu adalah layar dari operatornya dan yang sebelah bawah ini adalah kamera yang diarahkan ke Pusdalop dan juga nanti ke ruang rapat. Dan yang paling pojok sebelah kanan di sana ada teman-teman dari Sukabumi, dari BPBD Kabupaten Sukabumi, yang di atas itu layar monitor dari operator dan yang di bawah adalah layar dari kamera yang nanti juga dapat diarahkan ke WRS, perangkat WRS BMKG ataupun perangkat peringatan dini gempa bumi. Ya. Baik, saya rasa demikian. Mungkin sebelum kita mulai ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau yang di sini sebenarnya di Jakarta kita bisa praktek langsung, mungkin sedikit mengingatkan, tadi malam sudah saya informasikan ya, ada link untuk mendownload aplikasi dari INA EWS. Bagi yang sudah menginstal silahkan untuk daftar dan login. Nah, di sini kita bisa sebenarnya mempraktekkan langsung ketika nanti informasi peringatan dini gempa bumi masuk, itu seharusnya akan muncul di notifikasi di dalam aplikasi ini. Tuh. Oke, baik. Mungkin demikian dari saya. Selanjutnya mari kita mulai Gladi Posko pada hari ini. Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 8 di selatan Kabupaten Pacitan. Guncangan terjadi di hampir di seluruh selatan Pulau Jawa, Pulau Bali, dan sebagian Pulau Sumbawa. Masyarakat terlihat panik dan sebagian berhamburan keluar. Situasi ini terjadi kurang lebih sekitar 2 menit.
Hub 12 pada jam 9:05 detik waktu Indonesia bagian Barat, BMKG mengeluarkan peringatan dini pertama. Peringatan dini gempa bumi DWS diterima oleh masyarakat di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Hub 13 jam 9:07 waktu Indonesia bagian Barat. Selang 2 menit kemudian, gempa bumi telah mereda. Sebagian jaringan listrik, telepon, dan internet telah padam di selatan Pulau Jawa akibat gempa. Hub 14, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami ke-1 pada jam 9:08. Peringatan dini 1 diterima oleh perangkat WRS, MHWS, dan Simampung. Dengan informasi 1, awas untuk Kabupaten Pacitan, Kulon Progo, Cilacap, dan sebagian Kabupaten Sukabumi, terutama di ujung genteng. Status siaga untuk sebagian Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Hub 15 pada jam 9:09 waktu Indonesia bagian Barat, Pusdalab Kabupaten Pacitan menjabarkan informasi perintah evakuasi. Yang pertama adalah mengeksekusi sirine untuk Kelurahan Sidoarjo. Yang kedua, berkomunikasi dengan Desa Kembang untuk mengeksekusi sirine secara mandiri.
Tampak di layar, BPBD Pacitan akan mengaktifkan sirine untuk desa Kelurahan Sidoarjo melalui remote dari kantor BPBD. Halo, halo. Oh, iya, Pak. Iya, siap, siap, siap. Siap. Tampak di layar utama, sirine di Kelurahan Sidoarjo yang akan diaktifkan oleh Pusdalop dari BPBD Pacitan secara remote atau jarak jauh. Untuk Desa Kembang, karena jaringan komunikasi yang terganggu, desa memerintahkan pihak terkait untuk mengaktifkan sirine secara manual atau secara mandiri. Untuk kamera yang di menara sirine Kelurahan Sidoarjo, apakah suaranya sudah bisa dikirimkan? Sepertinya yang Sidoarjo di mute itu zoom-nya. Sudah dilakukan kalau dari kabupaten. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ini adalah petugas yang sedang mengaktifkan sirine di Desa Kembang secara mandiri. Mohon perhatian kepada sebagai pelaku yang berada di lingkungan usaha BNPB. Mohon menghentikan aktivitas sejenak dan diri dengan sikap sempurna. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pause dulu untuk aktivitas simulasi ini dan kita akan menyanyikan Indonesia Raya dulu. Terima kasih. Iya, Oh,
Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke simulasi. Di MUP 15, berdasarkan informasi dari BPBD, aktivasi sirine secara mandiri dan secara remote jarak jauh sudah berhasil diaktifasi, baik itu di Kelurahan Sidoarjo ataupun di Desa Kembang. MUP 16, pada jam 9.14 waktu Indonesia bagian Barat, BMKG mengeluarkan PDT kedua. Peringatan dini kedua diterima oleh perangkat WRS, Simampu, dan MHWS. Operator Radio Pusdalop Kabupaten Pacitan meneruskan informasi peringatan dini kedua ke masyarakat melalui radio dan HT. BPBD Kabupaten Pacitan dan Provinsi Jawa Timur mencatat peringatan dini kedua pada logsheet. Tampil di layar utama, operator Pusdalop di BPBD Pacitan sedang memantau kejadian melalui modul pemantauan di MHWS dan Simampu. MUP 17, jam 9.25 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG mengeluarkan peta segmap gempa bumi yang diterima oleh WRS dan MHWS. MUP 18, jam 9.96 waktu Indonesia bagian Barat. Gelombang tsunami sampai di pesisir Kabupaten Pacitan. Allahu Akbar. MUP 19 pada jam 9.36 waktu Indonesia bagian Barat, BMKG mengeluarkan peringatan dini 3.1 dengan informasi PDT 31 diterima oleh perangkat WRS, Simampu, dan MHWS. Operator Radio Pusdalop Kabupaten Kota meneruskan informasi PDT 3.1 masyarakat melalui radio dan HT. BPBD Pacitan dan Jawa Timur mencatat PDT 3.1 pada logsheet. Gelombang tsunami sampai di pesisir Kabupaten Pacitan. Gelombang tsunami tercatat di Tetgos, Tadeng, dan Pacitan.
110 pada jam 9:26 tercatat juga dari Red House di Pangandaran, gelombang tsunami sudah sampai di pesisir Kabupaten Pangandaran. Pukul 1:11 jam 9.50 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG mengeluarkan peringatan dini 3.2 yang diterima oleh WRS, Mampu, dan MHWS. Operator radio Pusdawab Kabupaten dan Kota meneruskan informasi PD 3.2 ke masyarakat melalui radio dan HT. BPBD Pacitan dan Jawa Timur mencatat PD 3.2 pada logsheet. Tampil pada layar utama adalah modul analisis dampak dari WWS. Pukul 1:12 jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. BNPB dan BMKG melakukan konferensi pers yang memberitakan bahwa terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami. Penanganan lebih lanjut akan dilakukan oleh BNPB, akan terus berkoordinasi dengan BPBD terkait untuk mempersiapkan bantuan dan meminta BPBD untuk mengupdate perkembangan terkini di daerah. Kepala BMKG menyebutkan bahwa BMKG telah mengeluarkan PD 1, PD 2, PD 3.1 dan PD 3.2 yang menandakan bahwa gelombang tsunami telah sampai di beberapa titik. BMKG menghimbau masyarakat yang berada di wilayah berpotensi terdampak untuk menjauhi pantai dan tetap memantau situasi serta berkoordinasi dengan BPBD dan BMKG setempat. Bab 1 telah selesai. Kayaknya segituan deh, pas zaman-zaman COVID bareng kayaknya. Ini udah mau dua nih. Ini udah mau dua nih. Nih, bisa satu selamat pagi, nah salah Dua. siapa saja. Halo, dengan siapa saya berbicara saat ini? Ya, Bapak saat ini sambung di layanan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 117 terkait kebencanaan alam. Jika tidak ada laporan bencana yang bisa kami bantu, layanan telepon kami akhiri. Terima kasih sudah menghubungi BNPB 117 selamat pagi. Move 21 pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Jawa, Bali, dan NTB menyisakan dampak yang cukup masif di beberapa wilayah. Move 22 pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota melakukan rapat koordinasi di kantor BPBD untuk menganalisa potensi dampak terkini dan merencanakan untuk memobilisasi sumber daya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sahabat BPBD Kabupaten Klaten yang saya hormati, juga teman-teman dari TRC, saya langsung saja. Kita baru saja mengalami gempa tsunami. Nah, laporan dari bisa kami sampaikan secara garis besar bahwa gempa tersebut, tsunami tersebut menjangkau di Kecamatan Benerojo, Pacitan, Punagung, Tulakan, Agresi, dan Sumoro, yang mana jumlah desa dan kelurahan yang terdampak ada 47 desa kelurahan. Dan juga perlu kami sampaikan, estimasi jumlah jiwa yang terdampak sekitar 78.296, yang mana dari sekian itu yang pria sekitar 38.849,6%, yang wanita 39.464. Untuk area yang terdampak, estimasinya yang area terdampak ada 4.186,14 hektar. Dari sekian itu yang area bangunan mencakup 1.573,78 hektar. Sisanya area tanpa bangunan. Dan estimasi bangunan yang terdampak ada 51.922 unit. Yang mana yang rusak berat sekitar 11.982 atau 22,08%. Rusak sedang cukup besar ada 34.224. Rusak ringan ada 5.716. Ini laporan dari EWS. Untuk itu kepada TRC segera menuju ke lokasi di Gembang dan Sidoarjo untuk melakukan kaji cepat dan segera laporan kepada saya. Untuk Kabit PK dan Kabit RR itu yang mengampu laporan dari lapangan. Siap. Kopasek dan Kabit PK ada di kantor bersama saya menunggu perintah saya lebih lanjut. Bisa dipahami? Siap. Ya, segera laksanakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, ini nyalain nggak bos? Tes. Move 23 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, BPBD Kabupaten Kota menggerakkan tim reaksi cepat atau TRC untuk melakukan proses kaji cepat yang disebar ke tiap-tiap desa berpotensi terdampak. Move 24 pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, operator Pusdalops BPBD Pacitan dan Jawa Timur menginisiasi pencatatan data kejadian bencana di Simampu untuk Kabupaten Pacitan berdasarkan informasi dari BMKG, luaran NHWS, dan hasil koordinasi dengan BPBD Provinsi Jatim.
Move 25. BMKG mengirimkan peringatan dini keempat pada pukul 15.05, di mana warning tsunami PD4 telah disebarluaskan oleh BMKG dan diterima oleh WRS, MHWS, dan Simampu, yang menandakan bahwa peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir. Iya, harusnya pakai bumi. Oh, belum. Move 26. Pada pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, BMKG melakukan konferensi pers yang memberitakan bahwa peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Oke, tujuh, bawa telepon. Dia bisa. Move 27. Pak Wawan dari Jakarta menghubungi 117 menggunakan telepon untuk menanyakan kondisi keluarganya yang tinggal di Kabupaten Pacitan. Bapak tersebut memberikan data-data keluarganya dan berharap BNPB dapat menghubunginya kembali untuk memberikan konfirmasi dari BPBD setempat. Center Siaga Bencana 117. Kami akan hubungkan dengan petugas terkait. Selamat pagi, dengan singkat yang bisa dibantu. Selamat pagi Bu. Dengan siapa saya berbicara? Selamat pagi Bu, saya Pak Wawan dari Jakarta. Saya mau menanyakan kondisi di Pacitan karena saya dengar ada gempa besar dan sampai saat ini saya menghubungi keluarga saya di sana. Saya belum bisa menghubungi keluarga saya di sana. Baik, Bapak Wawan dimohon untuk tetap tenang dan tidak panik. Kami informasikan saat ini benar terjadi gempa tsunami di Pacitan. Gempa ini memicu kejadian tsunami dengan ketinggian 25 sampai dengan 28 meter di Kabupaten Pacitan, tepatnya di pukul 9 pagi lewat 26 menit. Untuk saat ini, Bapak ingin mencari anggota keluarganya, Pak? Ya, benar. Mereka tinggal di Desa Sidoarjo, Kecamatan Pacitan. Baik. Untuk saat ini boleh diinformasikan jumlah anggota keluarganya berapa, Pak? Jumlah anggota keluarganya ada 4 orang. Ayah saya namanya Sutrisno, umur 56 tahun. Ibu saya bernama Murni, 54 tahun. Dan 2 anak saya tinggal di sana, bernama Dinas umur 10 tahun dan Ayu umur 7 tahun. Baik, Bapak terima kasih atas informasinya. Kemudian untuk saat ini, alamat tempat tinggalnya di mana, Pak? Ibu saya tinggal di RT 3 RW 5 Desa Sidoarjo. Baik, saat ini kami bantu untuk hubungkan terlebih dahulu ke BPBD Pacitan. Bapak Wawan mohon ditunggu, teleponnya tidak diputus ya Pak. Baik Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak, saya Pak Wawan dari Jakarta ingin mengetahui kondisi keluarga saya. Kok terhubung guys? Gimana Bapak? Bapak saya namanya Sutrisno dan ibu saya Murni. Mereka berada di desa
Sidoarjo. Mohon untuk sambungan telepon agar tidak dimatikan. Baik, Bapak. Sama Sutrisno dan Murni. RT 3 RW 5. Udah langsung putus ya? Oh, nggak ada. Baik Bapak, untuk keluarga Bapak atas nama Bapak Sutrisno 56 tahun dan Ibu Murni 54 tahun Langsung ditransfer lagi. yang RT 3 RW 5 saat ini yang bersangkutan berada di tempat evakuasi akhir di kandang sapi Kelurahan Sidoarjo dalam kondisi selamat Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Baik Bapak, sama-sama Bapak. Move 28 pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, Ibu Rohmah yang sedang berada di Surabaya menelpon 117 dan menanyakan lokasi pengungsi terdekat Desa Hadiwarno di Kabupaten Pacitan. Beliau sedang mencari anaknya yang telah hilang kontak. Kedengeran. Selamat datang di kontak center siaga bencana 117. Tekan 1 untuk melanjutkan. Mohon tunggu. Kami akan hubungkan dengan petugas terkait. BNPB 117, selamat pagi, dengan suara yang bisa dibantu. Pagi Mbak, saya Ibu Rohma. Saya dengar ada gempa di Pacitan, bisa minta bantuannya Mbak? Baik, Ibu Rohma, sebelumnya untuk domisili di mana? Saya mau mencari anak saya mau minta informasi lokasi pengungsian di Desa Pacitan. Desa Hadiwarno, maaf. Untuk di Desa Hadiwarno? Iya. Baik, kami coba cek terlebih dahulu. Ibu Rohma, mohon tidak matikan telepon untuk kami ya Bu, terima kasih. Baik, halo Ibu Rohma. Ya. Baik, terima kasih telah menunggu. Kami informasikan untuk pos pengungsian ini di wilayah kantor Kecamatan Pacitan, tepatnya di Jalan Lejen R. Suprapto, nomor 44 Pacitan, Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Bagaimana Ibu Rohma, jelas informasinya? Mungkin ada lagi yang bisa kami bantu? Ini titik lokasi pengungsian ya Mbak? Iya, betul Ibu. Oh oke, saya sekalian Mbak bisa tolong disambungkan juga dengan BPBD setempat supaya lebih gampang komunikasinya. Baik, kami coba bantu hubungkan. Ibu Rohma mohon tidak matikan telepon kembali. Terima kasih. Siap. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Ada yang bisa kami bantu? Halo, Ibu Romla. Ya, Mbak. Baik, terima kasih telah menunggu. Tadi sebelumnya saya sudah meneruskan ke BPBD terkait, terjawab namun tidak ada suaranya, Ibu. Oh oke, jadi nanti kalau saya mau kontak lagi, saya ke sini lagi atau nggak bisa langsung ke BPBD Pacitan ya Mbak? Ibu Roma bisa menghubungi kami kembali, nanti kami bantu hubungkan. Seperti itu ya Bu?
Oke, terima kasih Mbak. Baik, mungkin ada lagi yang bisa kami bantu jelas informasinya? Udah itu dulu Mbak. Baik, terima kasih Bu Roma sudah menghubungi BNPB 117. Selamat pagi. Terima kasih Mbak. Move 29, pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim reaksi cepat kembali ke BPBD untuk melaporkan hasil kaji cepat. Pusdalops BPBD Pacitan dan Jawa Timur mencatat hasil data kaji cepat ke dalam simak. Pak Indra, help. Tunggu. Waktu tanya domisili gue langsung nanya kan mau tanya pos pengungsian di Pacitan kan Mbak, yang gitu langsung nembak. Kalau kok terus kalau buka dulu kan, kalau tadi ceritanya suruh buka DPR kan, buka ini, bahkan ini asal langsung aja. Jadi udah kita nggak bisa dihubungi ke BPBD setempat. Udah nih, login lagi nih. Ayo, aja. Serius? Batik tadi. Kali. Tadi di luar konteks pelan. Nah, boleh ya. Move 210, pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat,
BNPB melakukan press conference terkait perkembangan 24 jam terakhir dampak dari gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa. Move 2 telah selesai. Selamat siang, Anda menyaksikan Breaking News dan kami baru saja menerima informasi pada hari Selasa 28 Oktober pukul 9.05 waktu Indonesia bagian Barat. Telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 8,7 skala Richter di wilayah selatan Jawa Timur. Kejadian gempa berdurasi 20 detik dengan epicenter 150 km tenggara Pacitan dan kedalaman 13 km. Terjadi di zona subduksi Megatrust, Jawa Timur. Gempa bumi tersebut membangkitkan tsunami yang berdampak pada seluruh pesisir Jawa Timur termasuk wilayah Pacitan dengan ketinggian gelombang tsunami 25-28 meter dari muka air laut di tepi pantai. BPBD setempat telah mengaktifasi peringatan dini tsunami dengan status awas untuk wilayah pesisir Jawa Timur. Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Banyak warga panik dan langsung berlarian keluar rumah mencari tempat terbuka dan lebih tinggi. Banyak bangunan yang roboh dan mengalami kerusakan yang cukup berat. Berdasarkan data sementara dari BPBD setempat, terdapat beberapa korban meninggal dunia dan luka berat akibat tertimpa bangunan yang roboh. Dan masih banyak juga korban masyarakat yang belum terevakuasi dari rumah-rumah roboh. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Move 3, 1. Hari kedua jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tim BNPB sampai di Pacitan disertai oleh Kemensos, Basarnas, TNI, Polri, Kemenkes, serta tim pendukung lainnya. Move 3, 2. Tim Pusdalop telah menerima laporan-laporan terbaru dan melakukan pembaruan data dampak berdasarkan laporan kaji cepat yang diterima dari relawan-relawan di desa kelurahan. Move 3, masih pada hari kedua jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaksanaan rapat Forkopimda yang dihadiri daring oleh Presiden, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, Bupati, Wali Kota, beserta instansi terkait lainnya. Mohon izin Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pacitan, yang kita hormati bersama segenap Forkompimda Pacitan, perkenankanlah saya menyampaikan secara singkat hasil kaji cepat dan juga perhitungan dari MHWF. Yang pertama perlu kami laporkan estimasi jumlah jiwa yang terdampak itu ada 78.296 kabupaten dan jumlah pengungsi itu ada 27.424 jiwa jumlah pengungsinya. Sedangkan jumlah untuk jumlah korbannya saat ini yang perlu kami sampaikan ada sekitar 10, estimasi korbannya 10.885 jiwa dan estimasi untuk jumlah kantong jenazah itu ada 4.864. Dari sekian itu perlu kami laporkan juga bahwa rekomendasi untuk titik-titik pengungsian itu ada di 36 lokasi. 36 lokasi kami laporkan yang pertama di Bangunsari, Masjid Nur Nama sekitar 869, untuk di Sumberharjo, Masjid Al-Falak itu ada 218, Pasar Gerdon 1320 untuk mempersingkat waktu sampai yang terakhir 36 di Masjid Nur Nama Bangunsari 239 jiwa. Dan juga perlu kami laporkan Bapak Ibu Bapak sekalian
Untuk estimasi kebutuhan untuk bantuan kedaruratan dalam hal ini jumlah pangan yang dibutuhkan berdasarkan jumlah kalori per jiwa per hari ini dibutuhkan sekitar 164.421.600 kilokalori kebutuhan untuk perharinya. Untuk kebutuhan beras estimasinya per orang itu 400 gram per orang dibutuhkan 31.318,4 kilogram. Untuk air minum dengan estimasi 2,5 liter per orang per hari dibutuhkan 117.444 liter per hari. Untuk kebutuhan perempuan dalam hal ini pembalut berdasarkan data yang ada dibutuhkan sekitar 947.136 buah. Sabun mandi 19.574 kg dengan estimasi kebutuhan per orang per hari 8,3 gram. Untuk sabun suci 6.856 kg. Kebutuhan bayi selimut karena di tempat pengungsian juga ada bayinya dibutuhkan sekitar 3.874 buah. Kebutuhan pokok 46.488 buah. Untuk keperluan untuk lansia kebutuhan buahnya itu 8.200 buah per hari. Untuk air bersih kebutuhannya di daruratan itu 15 liter per orang per hari dibutuhkan. Untuk suplai air bersihnya 1.174.440 liter per hari. Untuk tempat pembuangan sampah 1 unit ukuran 10 liter per keluarga per hari perlu disediakan tempat sampah sejumlah 3.936 unit. Tempat pencucian peralatan ada 3.290 unit. Untuk jamban 247.240 jiwa. Dan berdasarkan kaji cepat petugas TRC yang ada di lapangan, bisa kami sampaikan bahwa dampak dari bencana tsunami ini sangat masif. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Bupati untuk menerbitkan SK tanggap darurat untuk mengatasi korban tsunami yang ada di Kabupaten Pacitan. Demikian laporan dari kami. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Bupati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kalsa, terima kasih atas laporannya. Jadi Bapak-Bapak sekalian, berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, dengan ini saya nyatakan keadaan darurat. Saya tunjuk Pak Dandim sebagai IC Commander dan Pak Kapolres sebagai wakil IC Commander. Kemudian untuk Pak Kalaksa, siapkan semua pendukungnya. Teman-teman segera digerakkan. Kemudian untuk Pak Dandim dan Pak Kapolres segera bertindak sesuai SOP. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan dan akan segera saya keluarkan untuk tanggap daruratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga 4 di hari yang sama, kedua jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, penyiapan dan penatangan SK penetapan status keadaan darurat bencana.
Di hari selanjutnya, hari ketiga, jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Penyusunan SKPDP dan rencana operasi. Move 36. 1 jam kemudian, jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Penerimaan data spesial dan publikasi peta di Simampu. Move 3 telah selesai. Move 41. Pada hari ke-14,
pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, pembuatan laporan situasi untuk H+14.
Ya, saat ini sedang penguploadan foto rendaman dampak tsunami. Orang dulu toh. Ya, saat ini di nomor 1 di bangunan Pacitan, nomor 2 bangunan Pacitan, nomor 3 jembatan terdampak, nomor 4 jembatan terdampak, nomor 5 wilayah peringatan dini sama, terus sampai nomor 6 juga wilayah peringatan dini. Nah, ini dari layar tadi kita masukkan sini, yaitu kita mulai peta dampak rendaman, terus wilayah pemukiman, jembatan, semuanya masuk di sini. Empat dua pada hari yang sama, hari ke-14 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, BNPB melakukan konferensi pers terkait laporan situasi pada hari ke-14 pasca gempa bumi dan tsunami di Pacitan dan Jawa Timur. Semua pihak yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana khususnya di wilayah Pacitan. Untuk tindak lanjutnya, koordinasikan segera penetapan status tanggap darurat untuk 3 bulan ke depan dan tangani segera dengan baik, laksanakan sesuai dengan SOP.
tetap laporkan secara berkala. Terima kasih. Move 4 telah selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Simulasi dengan ini kita nyatakan simulasi Gladi Posko hari ini diakhiri. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Janisa, silakan, Mbak. Bapak dan Ibu peserta, kita akan memasuki waktu istirahat selama 15 menit, dilanjutkan dengan sesi evaluasi singkat terhadap pelaksanaan Gladi Posko yang baru saja kita saksikan. Terima kasih. Recording stopped.